besar semua. Oke. Nah, jadi caranya bentuknya latihan ya. Nah, nanti ini dibuka ya. Ya ini deh yang udah besar ya. Nah, ini misalnya ingin menjadi tetua jantannya, ya kan? Tanaman tetua jantan mau selfie atau crossing. Nah, kalau ada daun bendera yang kelihatannya menyulitkan, di sini bisa dibuang atau ditekuk ke bawah. Ya, ini agak sulit memang. Nah, gitu. Tapi ya buat dia agak terbuka begitu. Nah, kemudian setelah itu ini sungkuknya ya. Nah, masukkan ke dalam ini. Nah, gitu. Oke. Masukkan. Nah, ini ya. Nah, lipat 2 di tengah. Oke. Lipat 2 di tengah. Oke. Setelah lipat 2 di tengah, kemudian tekuk ke samping. Seperti itu. Ya. Kemudian kasih paper clip. Ya, seperti itu. Nah, sudah. Kalau sudah, ya, tunggu 1 hari. Ya. Nah, kenapa tunggu 1 hari? Supaya polen yang, jadi gini, waktu kita nutup ini, mungkin kan kita nutupnya siang, ya kan? Jadi kita biasanya penyerbukannya itu siang, karena jadi gini, polennya itu pecah ya sekitar ini, mungkin jam 10, ya kan, jam 11. Jadi itu sudah bisa dilakukan penyerbukan sebenarnya, atau setelah makan siang, setelah istirahat jam 1, ya, setelah sholat zuhur, istirahat jam 1 kita penyerbukan, ya kan? Nah itu, nah setelah penyerbukan selesai, jadi setelah yang di atas itu udah hilang semuanya, udah dilakukan penyerbukan, kita nutup lagi, ya kan? Nutup lagi itu ya mungkin ya menjelang sudah agak ya agak sore sedikit, ya kan? Begitu. Nah jadi waktu kita menutup, polen itu kan sudah apa namanya? Ada, kalau teman-teman lihat ada lebah, ya kan? Dia berputar-putar, ya kan? Nah, dia tidak tahu genotipe yang sama dengan yang beda, betul? Ya kan? Dia akan mengkontaminasi, ia akan hinggap di mana-mana, sehingga mungkin di sini ada polen dari sebelah. Nah, setelah ditutup, nah kita tidak bisa langsung selfing atau crossing karena kita khawatir kontaminasi itu tadi, betul? Ya kan? Nah, oleh karena itu kita tunggu 1 hari. Harapannya polen yang ada hari itu udah mati, ya. Kemudian besoknya itu insya Allah ada polen baru yang pecah di dalam ini, ya kan? Polen baru yang pecah di dalam sungkup, begitu, ya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan penyerbukan, ya. Nah, misalnya nanti rekan-rekan coba, ya. Nah, jadi di sini, ya. Nah, jadi misalnya katakanlah ya tanaman ini mungkin apa ada yang di atas sekarang. Ya, untuk peragaan di sini aja, ya. Nah, katakanlah sudah 1 hari, ya. Apa yang kita lakukan misalnya mau selfie, ya. Kalau selfie ke sini, kalau crossing berarti ke galur yang berbeda kan. Jadi cari tetua betinanya, ya, yang sudah ada rambutnya, ya kan? Nah, jadi sekali lagi orientasi pertamanya tetua betinanya dulu, ya kan? Tetua betinanya. Jadi pertama kali sebelum keluar rambut ditutup, setelah keluar rambut, ya dia keluar rambutnya di dalam sungkup, pastikan, ya kan? Nah, setelah dia keluar rambut baru tak cari tetua jantannya, ya kan? Kalau mau selfing, ya kan, tanaman itu sendiri. Kalau mau crossing, galur yang lain, tutup dia, ya kan? Atau itu tunggu 1 hari, ya. Nah, kemudian lakukan persilangan. Oke, mudah kan? Ya kan? Baik. Nah, misalnya kita mau menyilangkan dengan galur itu, misal. Oke. Nah,
besoknya ya kita datang di sini. Nah, kita tepuk-tepuk dia, tuh, ya kan. Ini setelah ini kira-kira jam 10 ya, jam sekarang ini lah gitu ya. Kemudian dibuka ya. Nah, ini bisa, harusnya ada kantong di perut itu yang lingkar, kantong di pinggang yang ada itunya, tuh. Dia menyimpan semuanya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu cepat dilipat ya, cepat dilipat supaya tidak ada kontaminasi serbuk sari ya. Setelah dilipat ya, nah, datang ke tetua betinanya, kemudian sebentar kita ambil video. Oke, dan video ini ya, beri label ya, ladies first ya kan, tetua betinanya dulu B1, oke, B1 silang MR4 ya. Oke, kasih tanggal ya kan, sekarang tanggal 20 kan, 20 bulan 22 ya kan, terus kasih inisial. Nah, kalau sudah tinggal ditaruh. Nah. Ini ya, tangannya jangan masuk dalam-dalam ke sana, karena di tangan kita ada polen yang lain juga gitu, sebenarnya kontaminasi juga. Jadi kalau bisa ya sedikit sekali menyentuh bagian ini. Nah, ini kalau di videonya ya kan, nah itu bisa kita lihat serbuk sarinya turun ke situ ya kan. Nah, tapi dalam nanti ada video dari Wisconsin mungkin yang teman-teman nanti diperlihatkan video itu ya kan. Nah, tapi dalam secara praktikal itu tidak disarankan untuk dilihat serbuk sarinya begitu ya kan. Jadi kita tidak mungkin ada nanti kita lihat yang di luar amplop saja yang jatuh ke bawah ya kan. Tapi kita tidak perlu memastikan serbuk sarinya jatuh ke situ gitu, karena kita untuk menghindari kontaminasi. Nah, jadi ini dibuka pelan-pelan ya kan. Nah, setelah dibuka begini ya kan, masukkan itu. Nah, kemudian ya. Nah, kemudian lipat ke belakang. Nah, kemudian itu ada klip di situ. Pakai klipnya di sini, diklip di belakang. Oke. Mudah insya Allah. Jadi teman-teman bisa mencoba ya kan. Kalau nanti kapan saja mau datang ke sini lagi ya, kalau masih ada bunganya silakan dicari. Jangan lupa dikasih inisialnya supaya nanti kita tahu itu punya teman-teman. Mungkin nanti kita ya tentunya kita pisahkan, waktu panen tidak kita satukan dengan yang ada di program pemuliaan yang sedang berjalan kan. Dan mungkin kami manfaatkan. Harus benar tapi selfingnya dan crossingnya ya. Baik. Nah, begitu kira-kira gambarannya ya. Nah, baik. Nah, ini jadi selalu menarik saya kira aktivitas hibridisasi ya, kaitannya dalam program pemulihan tanaman ya. Dan tidak hanya jagung, juga komoditi yang lain. Jadi teman-teman disarankan untuk belajar juga selfing dan crossing untuk komoditi yang lain. Saya ikut dalam program pemulihan jagung dan melon ya kan. Mungkin untuk jagung dipersilakan rekan-rekan kalau ada yang ingin memanfaatkan ini untuk keperluan latihan ya. Baik, ada yang mau mencoba sekarang atau bagaimana? Silakan. Pak, izin bertanya. Silakan. Kalau misalnya yang tasa
baiknya ketika sungkup pertama itu berarti yang sebagian sudah mekar atau yang seperti tadi ya Pak, kalau memang di yang nyatanya. Oh iya, bagus. Yang ini sebenarnya sudah bisa, ya kan? Sudah mungkin, tapi mungkin masih belum terlalu banyak, ya kan? Mungkin ini kalau sudah mekar semua, perlu dilihat juga. Ini kita perlu curiga juga, bisa jadi mekar semua itu sudah kering, sudah mau habis serbuk sarinya, ya kan? Seperti contohnya mungkin, nah yang seperti ini mungkin, atau pokoknya kelihatan dia kering, ya kan, kering gitu, sudah agak mengering ya. Nah itu kelihatannya sih mekar semua, tapi itu mungkin serbuk sarinya sudah tidak ada, yang ada kotak sarinya aja, anternya. Nah jadi mungkin seperti ini besok atau lusa mungkin. Nah itu mungkin cukup ideal. Jadi dia belum pecah semuanya, tapi sudah cukup banyak yang keluar anternya. Tapi masih ada yang belum lah, mungkin di cabang-cabang. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Selain jagung, saya juga ikut dalam program pemulihan melon, ya kan? Ada Rahma dan mungkin Bariza yang rencananya ikut pemulihan penelitian melon. Rahma sudah memulai. Jadi kalau teman-teman tertarik juga, kalau masih ada tanamannya Rahma, tapi sudah mau panen di Cikabayan, mungkin musim depan, kalau teman-teman ada yang tertarik untuk melihat persilangan atau ya setidaknya melihat tanamannya, itu bisa menghubungi Saat ini Rahma atau Bariza. yang masih ini Pak, yang kemarin susulan untuk penelitian kakak Ilkom itu. Oh iya, itu bagus sekali, ya kan? Masih ada tanaman yang masih cukup bagus di situ. Belum berbunga sih. Belum berbunga, ya, baik. Mungkin nanti kalau berbunga dalam waktu beberapa minggu ke depan, bisa mengajak teman-teman untuk melihat ke sana. Ada tanaman melon beberapa, ini tanaman susulan, tanaman dan di Cikabayan. Bisa teman-teman jalan ke sana. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Kira-kira demikian. Dan ada yang tertarik mencoba sekarang? Karena sudah datang ke sini harus mencoba.